Assalamualaikum ta'ala warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammad ibn Qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun arkanu salatil janazah. Fasal dalam pembahasan mengenai rukun-rukun salat jenazah. Hukum salat jenazah itu sebagaimana yang sempat kita bahas kemarin, yaitu fardu kifayah. Kewajibannya akan gugur ketika sudah diwakilkan. Namun, meninggalkan salat jenazah adalah sebuah kerugian yang amat sangatlah nyata. Sehingga apabila teman-teman menemukan salah seorang dari tetangga yang meninggal, kalau memang kalian tidak bisa memandikan, ya, kalau memang kalian tidak mengkafani, minimal hadir jenazah, karena menghadiri salat jenazah itu setara dengan pahala satu gunung Uhud. Pahalanya setara dengan satu gunung Uhud. Kalau sampai ngantar ke kuburan, maka teman-teman dapat 2. Maka berusahalah untuk menghadirinya, terutama bagi para laki-laki. Gimana tutorialnya? Mari kita bahas. Arkanu salatil janazati sab'atun. Adapun rukun-rukun salat jenazah ini ada 7. Ada 7. Apa saja? Al-awwalun niyah. Yang pertama adalah niat. Sempat kita bahas, itu sama seperti niat-niat pada sholat-sholat lainnya, dibaca bersama dengan takbiratul ihram, dan tidak ada syarat harus disebutkan kita harus sholat ke siapa. Misalnya meninggal itu Joko, apakah saya niat sholat kepada Joko, niat mensolati Joko? Enggak wajib. Tapi andai kata teman-teman tadi sudah menyebutkan nama Joko, tapi ternyata mayatnya itu adalah namanya Alwi, maka itu berbahaya kepada sholat kalian. Sholat kalian jadi terganggu. Sholat kalian jadi tidak sah maksudnya. Jadi tidak ada syarat untuk menyebutkan nama, tidak ada syarat untuk mengkhususkan satu orang. Tapi andai kata teman-teman sudah terlanjur untuk mengkhususkan satu nama, misalnya Joko, tapi ternyata salah, maka sholatnya kemudian tidak sah. Kecuali teman-teman memberikan isyarat. Di depan kalian ternyata meninggal itu namanya Alwi, tapi teman-teman itu sholat atas nama Joko. Tapi teman-teman memberikan isyarat kepada orang yang di depan ini, maka tidak bermasalah. Intinya, daripada kebingungan, tidak ada syarat untuk bilang siapa nama jenazah yang ada di depan. Jadinya gimana? Kalau saya tiba-tiba jadi makmum, bilang aja, saya niat sholat kepada orang yang lagi disolatin sama imam. Usalli ala man shalla alaihi imam. Saya niat mensolati orang yang lagi disolatin sama imam, itu sudah cukup. Begitu. Kecuali pada sholat jenazah ghaib. Jadi sholat ghaib artinya jenazahnya gak lagi sama kita. Mungkin lagi di daerah yang jauh, lagi di Jepang jenazahnya. Tapi teman-teman pengen sholatin dari rumah masing-masing. Nah, itu namanya sholat ghaib. Nah, ketika sholat ghaib, maka wajib bagi teman-teman sekalian untuk mengkhususkan siapa yang sedang teman-teman ingin sholati. Kemudian yang kedua, ats-tsani arba'u takbiratin. Yang kedua adalah 4 takbir. 4 takbir ini dihitung juga bersama dengan takbiratul ihram yang tadi, teman-teman. Jadi takbiratul ihram yang pertama itu dihitung sebagai takbir yang pertama. Kalau kurang dari 4 takbir, batal sholatnya. Batal sholatnya. Kalau makmum sudah telat dari imam, misalnya imamnya sudah memasuki takbir ketiga, dia masih telat dari sang imam, maka apakah batal sholat makmum? Dilihat. Kalau semisal ternyata makmumnya tadi itu telat ngikutin imam karena ada uzur seperti lupa bacaan, atau telat bacanya, atau gak dengar suara imamnya, maka tidak batal. Tapi kalau semisal ternyata dia sengaja dan tahu hukumnya, maka batal sholatnya. Kalau sudah terlanjur lebih dari 4 takbir, gimana? Kan 4 nih, tiba-tiba dia pengen jadi 5, pengen jadi 6, pengen jadi 7, maka tidak batal. Walaupun dilakukan secara sengaja. Kalau imamnya yang lakuin gitu, apakah wajib bagi kita untuk ikut-ikut nambah lebih dari 4 takbir? Para ulama menyebutkan enggak wajib untuk mengikuti imam yang ngadi-ngadi nambah takbir. Dan tidak disunahkan pula. Ats-tsalitsul qiyamu 'alal qadiri. Yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Ini merupakan syarat, gak perlu kita rincikan karena seringkali kita ulang. Ar-rabi'u qira'atul Fatihah. Yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah ini
Nanda? Nanda? Membaca takbiratul Oke. Dan membaca Al-Fatihah ini tidak disyaratkan untuk dibaca apakah di takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga, enggak. Bebas. Mau yang kedua, mau yang ketiga, mau yang keempat, bebas. Cuma dianjurkan adalah setelah takbir yang pertama. Begitu teman-teman. Dan dianjurkan untuk membaca a'udzu sebelum Al-Fatihah. Adapun doa iftitah dan surat maka tidak dianjurkan. Dan memang nggak ada. Kemudian yang kelima adalah al-khamisu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah. Yang kelima adalah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah takbir kedua. Nah, ini wajib. Kalau Al-Fatihah tadi itu bebas mau dibaca yang pertama, kedua, ketiga atau keempat. Cuman dianjurkan setelah yang pertama, kan setelah takbir yang pertama. Adapun salawat kepada Rasulullah ini dianjurkan setelah takbir yang kedua. Bacanya seperti apa? Para ulama menyebutkan paling minimal Allahumma salli ala Muhammad cukup. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad cukup. Paling bagus gimana? Baca salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang dianjurkan. Kemudian yang keenam, ad-du'a lil mayyit ba'da tsalitsah. Yang keenam adalah mendoakan si mayit setelah takbir ketiga. Lagi-lagi posisi setelah takbir ketiga ini merupakan kewajiban. Tidak sebagaimana Fatihah yang dianjurkan saja setelah takbir yang pertama. Sehingga ketika doa ini dibaca di tempat yang berbeda dan tidak dibaca setelah takbir ketiga, maka kurang dan tidak sah sholat jenazahnya. Dan wajib doa tadi itu dilakukan khusus kepada sang mayit yang ada di depan, yang sedang disolati. Jadi, tidak cukup teman-teman berdoa, semoga Allah merahmati seluruh umat muslimin dan muslimat yang ada di dunia. Kurang, harus khusus kepada dia. Ya Allah, semoga, ya Allah, ampunilah dosa yang ada di dosa Joko atau dosa dia. Boleh, tapi boleh dicampur. Misalnya, ya Allah, ampunilah dosa Pak Joko dan seluruh ahli kubur. Nah, itu boleh. Dia dan orang lain boleh. Tapi semua dan tidak, maksudnya itu adalah wajib ada pengkhususan kepada sang jenazah yang ada di depan. Nggak harus disebutkan nama, pakai bahasa dia, itu cukup. Minimal baca apa? Para ulama menyebutkan minimal baca Allah maghfir lahu. Ya Allah ampunilah dia, itu cukup. Cuman paling bagus adalah Allahumma maghfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'ala al-iman. Dan dengan versi bacaan yang berbeda yang mungkin pernah teman-teman hafalkan di sekolah-sekolah madrasah atau apa itu. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu ila akhir doa. Kemudian terakhir adalah as-sabi'us Adapun yang terakhir adalah as-sabi', yang tujuh adalah as-salam, yaitu salam. Salam sebagai penutup. Dilakukan setelah takbir keempat kalau teman-teman hanya mencukupi takbir keempat. Tapi kalau teman-teman iseng pengen nambah 5, 6, 7, maka dilakukan di akhir. Paling minimal adalah assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan yang wajib diucapkan adalah yang pertama saja, yang pertama. Dan tidak ada syarat harus. Adapun untuk memalingkan gini nih, menengok ke kanan ya, itu hukumnya sunnah. Ataupun salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Adapun menambah warahmatullah itu pun hukumnya sunnah. Begitu teman-teman. Sudah? Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala alim bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.